Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Jadi pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan memulai materi pada pagi hari ini maupun materi perdana pada ajaran baru ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan dimana pada pagi hari ini Bapak akan mencoba memberi materi yaitu tentang pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Dan pada pagi hari ini pula Bapak akan membahas tentang merawat berkala sistem utama engine dan mekanisme katup. Oke ya, jadi pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang silinder head atau kepala blok silinder. Jadi kita bahas dulu tentang nama-nama komponen apa saja yang ada pada blok silinder ini. Ini adalah Bapak praktekkan adalah kepala blok silinder yaitu mesin Avanza. Ini contohnya. Oke ya, jadi yang pertama adalah komponen-komponen yang ada pada bagian cylinder head ini adalah di sini ada katup ya, lubang katup. Jadi setiap silinder pada mobil Avanza ini mempunyai 4 buah katup ataupun klep, yaitu 2 katup in dan 2 katup X. Berarti jumlah keseluruhan katup yang ada pada mesin ini adalah 16. Jadi di sini juga untuk katupnya itu ya, jadi jika dilihat di sini besarnya berbeda. Untuk diameter lubang yang besar ini adalah katup in ya, sedangkan yang kecil ini adalah katup X. Dan ini adalah contoh dari katup itu sendiri. Ini bentuk dari katupnya. Nah, dan di sini ada beberapa lubang ya, ada beberapa lubang. Ini adalah lubang air atau juga disebut water jacket. Jadi lubang air ini nanti berfungsi untuk mendinginkan. Jadi air yang ada pada cylinder head ini tidak hanya mendinginkan dari cylinder head ini sendiri, tapi juga sebagai peredam suara. Jadi supaya suara yang ditimbulkan dari mesin ataupun ledakan pada saat proses pembakaran itu juga tidak terlalu besar. Ya, ini ada beberapa lubang. Terus di sini juga ada lubang ya. Jadi di sini ada lubang baut ya, yang berada di pinggir-pinggir ini namanya adalah lubang baut cylinder head. Nah, terus di sini adalah yang pada bagian pinggir sendiri, ini adalah lubang oli. Jadi oli nanti akan dipompakan oleh pompa oli. Oli yang tadinya berada pada karter oli ataupun panci oli nanti akan dipompakan oleh pompa oli mengalir ke atas melalui lubang oli ini, nantinya akan melumasi pada bagian atas, yaitu contohnya nanti ada camshaft in dan camshaft X, dan juga mekanisme katup yang lain. Oke ya, next kita lanjut kepada bagian atas dari cylinder head atau kepala blok silinder. Jadi di sini ini
lubang-lubang ini adalah letak daripada tempat per klep ataupun per katup. Nah, nanti pada bagian atas itu ditutup yang namanya lifter valve. Jadi untuk perlu diingat, untuk kendaraan sekarang ini untuk katup itu sendiri tidak bisa disetel seperti kendaraan-kendaraan zaman dulu. Jadi tetap kita mengukur celah katupnya, tetapi katup tersebut tidak bisa dilakukan penyetelan. Nah, untuk melakukan penyetelan gimana? Harus dilakukan penyekiran dari katup ataupun klep tersebut. Nah, di sini tidak hanya dari katup-katup itu sendiri ataupun tempat katup ya, pada bagian cylinder head ini di sini ada 4 buah lubang yang berada di tengah ya. Ini adalah tempat dari busi atau juga disebut spark plug. Jadi tiap-tiap lubang ini akan ataupun diletakkan sebuah busi. Jadi satu buah cylinder head itu mempunyai satu buah busi. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, pada bagian atas juga nanti ada yang namanya camshaft atau juga disebut noken as. Camshaft, di sini ada camshaft in dan di sini ada camshaft X. Jadi perlu dilihat ya. Jadi secara fisik pun sudah kelihatan ya, bahwasanya dapat dilihat di sini kalau camshaft yang in dia akan lebih panjang daripada yang X. Ini untuk kendaraan yang sekarang atau juga sudah yang mengadopsi sistem VVT-i. Karena apa di sini lebih panjang? Karena di sini nanti ada yang namanya VVT-i. VVT-i itu adalah Variable Valve Timing Intelligence. Nah, ini adalah contoh dari VVT-i tersebut. Nah, nanti akan dipasangkan di sini ya. Ini yang namanya VVT-i. Terus nanti pada bagian tutup, nanti di sini ada tutup ya, tutup timing chain. Nah, nanti di sebelahnya sini, nah oke ya, jadi di sini nanti pada bagian cover ada yang namanya aktuator VVT-i ya. Jadi jangan salah kaprah, kadang kita bilang ini adalah sensor padahal ini adalah aktuator ya. Ingat, pada kendaraan injeksi itu ada yang namanya sensor, ada yang namanya aktuator. Kita harus bisa membedakan mana yang namanya sensor dan mana yang namanya aktuator. Sebagai contoh, kalau pada ini contohnya ya, jadi ketika di sini ada tegangan masuk yang nilainya adalah 12 volt, itu namanya adalah aktuator. Tetapi yang tegangannya yang masuk hanya 0,5 volt, itu namanya adalah sensor ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas lagi tentang mana yang sensor, mana aktuator. Nah, di sini pada cylinder head ini atau kepala blok silinder ini ada pada bagian pinggirnya ada beberapa lubang ya, ada 4. Ini adalah nantinya di sini dipasang yang namanya injektor ya, ada 4 di sini injektornya. Nah, injektor ini yang berfungsi untuk apa? Menyemprotkan bahan bakar berupa kabut ya. Kenapa dia hanya berupa kabut? Supaya apa? Proses pembakarannya semakin cepat. Terus juga di sini dapat kita simpulkan, jadi pada bagian bawah ini ada yang namanya lubang yang agak besar ini ya. Ini namanya adalah lubang intake manifold. Nih, lubang intake manifold yang
mana nantinya di sini akan ada aliran udara yang masuk. Nah, nanti akan diteruskan ke dalam ruang bakar. Oke, kita pada bagian pinggir yang di sebaliknya, di sini ada 4 buah lubang juga. Yang di sini bentuknya bulat, kalau tadi adalah setengah oval. Itu adalah lubang intake manifold, sedangkan ini adalah exhaust manifold. Sama, dia ada 4. Lubang ini jumlahnya ada 4 karena mengikuti dari jumlah silinder kendaraan tersebut. Kalau silindernya tersebut ada 5 bahkan lebih, berarti juga sama, lubangnya ini juga mengikuti daripada jumlah silinder tersebut. Terus pada bagian belakang ini terdapat beberapa lubang ya. Yang ini adalah nanti terdapat sensor CMP ya. Di sini letaknya adalah sensor CMP. Ini fungsi dari sensor ini adalah untuk membaca putaran camshaft in ya. Sedangkan ini adalah selang bypass. Selang bypass di sini adalah nanti letak daripada termostat ya. Sedangkan ini adalah pipa yang namanya pipa inlet, namanya pipa inlet. Ini lubang termostat, ini lubang CMP, ini adalah selang bypass. Oke ya, yang tadi kita bahas lubang oli. Nah, ini adalah contoh dari lubang oli tersebut. Ini nanti akan mengalirkan oli ini tadi, tekanan oli ya, ke lubang-lubang yang ada di camshaft, baik camshaft X dan camshaft in. Jadi nah di sini supaya apa? Tidak terjadi panas yang berlebihan sehingga mengakibatkan apa? Camshaft maupun silinder head ini tidak cepat aus ataupun mudah rusak. Terus di sini ada knock ya, poros knock ya. Jadi ini ketika poros knock ini berada di atas ya, poros knock ini berada di atas, ini adalah poros knock silinder nomor 1, ini adalah in, ini yang X. Ketika dia posisinya seperti ini ya, sama, dia poros knocknya berada di pinggir, berarti posisi dari katup in dan X yang ada di silinder nomor 1 itu keempat-empatnya itu adalah tertutup, baik yang in dan yang X. Nah, mari kita lihat. Jadi di sini tolong diperhatikan bahwasanya ketika poros knock ini dia posisinya miring seperti ini pasti bebas dan katupnya itu pasti tertutup. Nah, di sini dimana aja katup tersebut ya yang akan tertutup, yang posisinya tertutup, bisa kita simpulkan. Ini berarti untuk katup in dan X nomor 1 pasti dua-duanya tertutup. Terus kemudian yang selanjutnya adalah katup in nomor 2. Nah, karena knocknya berada di atas dan tidak menekan dari lifter valve itu tadi, berarti posisi katup tertutup juga. Sedangkan X yang nomor 2 karena poros knocknya ini ya, poros knocknya ini berada di bawah kan, berada di bawah ya kan. Ini berarti posisi katup X silinder nomor 2 terbuka. Terus selanjutnya di sini, karena di sini poros knocknya juga berada di atas, berarti
katup X nomor 3 tertutup, sedangkan katup in nomor 3 terbuka. Terus di sini, nah ini posisinya netral, untuk yang in nomor 4 dan X nomor 4. Ini posisinya netral. Nah, tetapi untuk lifter valve-nya ini tadi tidak bisa diputar, sehingga bahwasanya ketika terjadi posisi seperti ini dapat disimpulkan bahwasanya terjadi top silinder nomor 1 ya. Jadi diingat-ingat, ketika top 1 katup yang tertutup itu adalah jelas nomor 1 dan nomor 1 antara in dan X nya tertutup, sedangkan nomor 2 yang tertutup itu adalah katup in. Terus yang silinder nomor 3 yang tertutup lagi adalah katup X. Untuk yang nomor 4 ini keduanya netral juga. Ya, jadi dari sini kita bisa menelaah ya. Bapak harap di sini anak-anak sekalian pun dari video ini, Bapak harap anak-anak sekalian dapat memberi masukan, dan bagi yang belum jelas silahkan mengajukan pertanyaan. Untuk materi kali ini Bapak cukupkan dulu sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.